Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita terlebih dahulu membaca basmalah supaya pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bisa mengikuti pelajaran ini. Semoga kita semua sehat, supaya kita bisa mengikuti pelajaran ini dengan nyaman, senang, dan gembira. Amin. Semua hadir ya? Alhamdulillah, semoga semuanya bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang relasi. Ya, kita akan mempelajari tentang relasi. Apa itu relasi? Nah, mungkin kalian masih ingat di kelas 7 kita sudah pernah mempelajari tentang himpunan. Ada himpunan anak kelas 7, ada himpunan anak kelas 8, ada himpunan anak-anak hobi olahraga, ada himpunan bilangan bulat, ada himpunan bilangan prima, ada himpunan bilangan ganjil, dan lain sebagainya. Nah, untuk relasi ini adalah dua himpunan yang saling berhubungan. Yang ada hubungannya, dua himpunan yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Maka ini disebut dengan relasi, yang artinya hubungan. Misalnya, kalian mempunyai hobi. Dalam satu kelas ini kan tentunya hobinya beda-beda kan ya. Ya, Aldo misalnya hobinya main sepak bola, Erik hobinya main bulu tangkis, Anfaza hobinya sepak takraw. Tapi bisa jadi Aldo selain hobi sepak bola juga punya hobi renang dan lain sebagainya. Nah, hal ini bisa kita buat himpunan anak dan himpunan hobi yang ada hubungannya. Nah, sebelum lebih lanjut kita bahas tentang relasi. Kita terlebih dahulu mengetahui kompetensi inti dari pembelajaran relasi ini. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kompetensi inti yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, diantaranya toleran, gotong royong, kemudian santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan yang meliputi faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti keempat, mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkret, baik menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan juga ranah abstrak, meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dengan menggunakan berbagai representasi, baik kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi.
Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kita dapat menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi. Yang kedua, kita dapat memahami macam-macam bentuk penyajian relasi. Adapun model pembelajarannya, dalam pembelajaran ini kita akan menggunakan model pembelajaran Missouri Mathematics Project atau disingkat dengan MMP. Dalam pembelajaran ini kita akan banyak melakukan latihan-latihan agar pembelajaran ini dapat mudah dipahami, dapat mudah dimengerti. Dengan demikian, kita akan lebih terampil menyelesaikan soal-soal relasi ini dengan mudah. Nah, kalau tadi kita mencontohkan relasi antara anak dan hobi, contoh lainnya adalah 4 anak, yaitu Ria, Rian, Reni, dan Revi memilih jenis musik yang mereka sukai. Ternyata Ria suka musik pop dan jazz. Rian suka musik dangdut. Reni suka musik jazz. Sedangkan Revi suka musik pop dan juga suka musik dangdut. Nah, ini bisa kita tulis himpunan anak-anak dan himpunan musik yang disukai. Sehingga biasa kita tuliskan sebagai berikut. Himpunan A anggotanya yaitu Ria, Rian, Reni, Revi. Sedangkan himpunan B anggotanya yaitu pop, dangdut, dan jazz. Maka dapat dibentuk relasi atau hubungan antara anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi menyukai. Nah, dari contoh tadi bisa kita simpulkan bahwa relasi adalah 2 himpunan yang saling berhubungan. Dan bentuk penyajian relasi ini ada 3, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, dari contoh tadi, jika Ria suka musik pop dan jazz, Rian suka musik dangdut, Reni suka musik jazz, dan Revi suka musik pop dan dangdut, maka bisa kita gambarkan diagram panah sebagai berikut. Himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya adalah Ria, Rian, Reni, dan Revi. Sedangkan himpunan B anggotanya adalah pop, dangdut, dan jazz. Nah, sekarang kita buat diagram panahnya. Ria suka musik pop dan jazz. Ria suka musik pop dan jazz. Ria pada himpunan A ya. Ria adalah anggota himpunan A. Kita tarik garis panah dari himpunan A Ria ke pop, yaitu himpunan B. Selain Ria suka musik pop, juga suka musik jazz, maka kita tarik anggota himpunan Ria dari himpunan A anggotanya Ria ke himpunan anggota B di anggota jazz. Kemudian selanjutnya Rian suka musik dangdut. Kita lihat himpunan A yang anggotanya Rian, kita tarik garis panah ke himpunan B yang anggotanya dangdut. Selanjutnya Reni suka dengan musik jazz. Maka anggota himpunan A Reni kita tarik ke himpunan anggota B jazz.
himpunan B anggota jazz. Sedangkan sekarang Revi suka musik pop dan dangdut. Revi adalah anggota himpunan A, suka dengan musik pop. Maka kita tarik ke himpunan B yang anggotanya pop. Bukan hanya itu, Revi juga suka dangdut. Maka himpunan A anggota Revi kita tarik garis panah ke himpunan B yang anggotanya dangdut. Demikian ya. Nah, kalian perhatikan, kita amati diagram panah ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana? Paham? Kalau demikian kita beralih kepada cara pembuatan diagram kartesius. Untuk yang tadi himpunan anggota A, ini kita tarik garis horizontal. Sedangkan untuk untuk himpunan B kita tarik garis vertikal, secara vertikal. Himpunan A anggotanya adalah Ria. Kemudian Rian, Reni, dan Revi. Sedangkan himpunan anggota B anggotanya adalah pop, dangdut, dan jazz. Nah, sekarang kita lihat. Reni suka musik pop dan jazz. Maka kita tarik garis vertikal melalui Ria, ya. Kemudian kita pertemukan dengan pop. Kesukaan dari Ria adalah pop. Nah, demikian ya. Selain musik pop, Reni juga suka musik jazz. Maka kita tarik garis vertikal ke anggota jazz. Nah, seperti ini. Nah, berarti bisa kita baca Reni menyukai musik pop dan musik jazz. Selanjutnya, Rian suka musik dangdut. Maka kita tarik garis ke vertikal ke dangdut dengan anggota Rian. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa baca bahwa Rian menyukai musik dangdut. Selanjutnya Reni. Reni suka musik dengan jazz. Maka kita tarik dari Reni secara vertikal menuju ke jazz. Ini dapat kita baca Reni menyukai musik jazz. Setelah itu Revi menyukai musik pop dan dangdut. Maka kita tarik garis dari Revi, kita pertemukan dengan pop, dan dari Revi kita pertemukan ke musik dangdutnya yang disukai. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kita amati bahwa yang menyukai musik pop ini ada dua, yaitu Ria dan Revi. Kalau kita baca diagram ini ya. Sedangkan yang menyukai musik dangdut ada dua juga, yaitu Rian dan Revi. Yang menyukai musik jazz juga ada dua. Kita lihat, dia adalah Ria dan Reni. Nah, kita perhatikan ya. Ya. Bagaimana? Paham? Kalau begitu kita lanjutkan ke himpunan berurutan. Jika Ria suka musik pop dan jazz, Rian suka musik dangdut, Reni suka musik jazz, Revi suka musik pop dan dangdut, maka himpunan berurutannya bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kok bisa seperti ini? Bagaimana? Kita lihat ya. Menggunakan kurung kurawal, di dalamnya adalah kita lihat Ria menyukai musik pop dan jazz. Maka kita tulis satu-satu Rianya ya. Ria kita tulis dulu
menyukai musik pop. Nah, Ria menyukai musik pop. Berarti dalam kurung Ria, pop. Kemudian Ria juga suka musik jazz. Maka kita tulis dalam kurung Ria, jazz. Paham sampai di sini? Kalau sudah paham, kita beralih kepada Rian. Rian suka musik dangdut. Maka kita menuliskannya Rian dalam kurung Rian, dangdut. Kita baca lagi. Reni suka musik jazz. Maka kita tuliskan dalam kurung Reni, jazz. Untuk Revi, ini ada dua juga suka musiknya, yaitu pop dan dangdut. Kita tulis satu-satu dulu. Dalam kurung Revi, pop, dan dalam kurung Revi, dangdut. Demikian. Bagaimana? Paham? Saya kira mudah ya untuk mempelajari ini. Baik. Yang belum jelas nanti silahkan tanya ya. Yang belum jelas. Bagaimana Oki? Oki, sudah paham belum Oki? Nah sekarang Oki ya. Kamu coba Oki. Jika kamu suka buah pisang dan mangga, sedangkan Hairul suka buah pepaya, coba kamu tuliskan himpunan A untuk nama dan himpunan B untuk kesukaan buahnya. Jika Ogi suka pisang dan mangga, sedangkan Hairul suka buah pepaya, kamu tuliskan himpunan A untuk nama anak-anak dan himpunan B untuk kesukaan buahnya. Bagaimana Ogi? Sudah paham? Kamu juga buat diagram panahnya ya, Ogi ya, sekaligus ya. Hairul, bagaimana Hairul? Sudah paham belum? Kamu buat diagram panah Kartesiusnya ya. Ogi membuat dua, yaitu menuliskan himpunan masing-masing anggotanya dan membuat diagram panahnya. Sedangkan Hairul membuat diagram Kartesiusnya. Dewi, bagaimana Dewi? Coba kamu tuliskan himpunan berurutannya ya. Yang lain bisa silahkan coba di buku masing-masing. Paham? Nanti kalau belum paham kita akan jelaskan lagi ya. Untuk lebih jelasnya ya, yang sudah mengerjakan, untuk lebih jelasnya kalian kerjakan berikut ini dengan berkelompok. Jadi nanti kita mau membuat kelompok ya. Soalnya seperti ini. Suatu perkumpulan anak yang terdiri dari Tino, Ayu, Tigor, dan Nia berada di toko alat tulis. Di toko alat tulis. Tino berencana untuk membeli buku tulis dan pensil. Ayu membeli penggaris dan penghapus. Sedangkan Tigor membeli ballpoint, buku tulis, dan tempat pensil. Jadi Tigor membelinya 3 macam, yaitu ballpoint, buku tulis, dan tempat pensil. Sedangkan Nia membeli pensil dan penggaris. Nah, pertanyaannya sekarang, tulislah himpunan A yang anggotanya nama anak-anak dan anggota, dan himpunan B yang anggotanya alat-alat tulis yang dibeli, dan buatlah dengan menggunakan diagram panah, diagram Kartesius, serta himpunan berurutan. Nah, tiap kelompok 4 anak saja ya. Tiap kelompok 4 anak saja, atau 5 boleh. Kalau 5 berarti nanti dipresentasikan ya. Kalau dipresentasikan berarti nanti
ada satu anak yang membawa sebagai presenternya, yang anak satunya lagi menyampaikan dia himpunan, kemudian anak yang satunya lagi menyampaikan diagram panah, kemudian yang satunya lagi menyampaikan diagram kartesius, dan yang satunya lagi himpunan berurutan. Nah, mari kita buat kelompok dulu ya. Kelompok 1, Rahma, Laili, Erik, Raffi, dan Muhammad Ihsan. Kelompok 2, Okta, Ogi, Muhammad Hairul, Aulia, dan Muhammad Irfan. Kelompok 3, Celia, Muhammad Anfaza, Muhammad Kamal, Ika, dan Muhammad Toto. Kelompok 4, Muhammad Habi Maira, Dewi, Mildan, dan Faris serta Restu. Kelompok 5, Andin, Wahyu, Muhammad Hildan, dan Zaida. Nah, 1 menjawab himpunan berurutan. Kalau sudah jadi dipresentasikan ya. Kalau tiap kelompok terdiri, tadi sudah saya sampaikan ya, kalau tiap kelompok terdiri dari 5 anak, berarti 1 anak menjadi presenternya, 1 anak menjawab himpunan relasi, 1 anak menjawab dalam diagram panah, 1 anak menjawab dalam diagram kartesius, dan 1 anak menjawab himpunan berurutan. Dalam menjawab sebaiknya yang teliti ya, baik menjawab dalam bentuk himpunan relasinya maupun menjawab diagram panah, menjawab diagram kartesius, ataupun menjawab himpunan berurutan. Kita harus betul-betul teliti, jangan sampai keliru agar tidak terjadi kesalahan. Nah, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, sekarang kerjakan soal ini secara mandiri pada kertas. Jangan lupa diberi nama dan kelas ya. Nomor 1. 4 anak bernama Nanda, Iwan, Dika, dan Tias. Tias dan Iwan berbadan tinggi, anak yang lain tidak. Nanda dan Dika berambut keriting, anak yang lain tidak. Iwan dan Dika berkulit kuning, anak yang lain tidak. Sekarang yang menjadi pertanyaan, tulislah himpunan P yang anggotanya nama anak-anak, dan himpunan Q yang anggotanya sifat anak-anak. Untuk nomor 2, diketahui himpunan A anggotanya Indonesia, Malaysia, Filipina, Jepang. Dan himpunan anggota B anggotanya Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Tokyo. Yang jadi pertanyaan adalah nyatakan dengan diagram panah ibu kota tersebut. Sekarang nomor 3, buatlah dalam diagram kartesius yang menunjukkan relasi kurang dari himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4 ke himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3. Ya. Buatlah diagram kartesius yang menunjukkan relasi kurang dari himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4 ke
himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Sekarang nomor 4. Diketahui himpunan B anggotanya terdiri dari Borobudur, tembok raksasa, menara Eiffel, dan patung Liberty. Dan himpunan Q yang anggotanya adalah Indonesia, Cina, Paris, dan Amerika Serikat. Nyatakan relasi dalam hubungan pasangan berurutan. Dari negara-negara tersebut. Keajaiban yang terdapat pada negara-negara tersebut. Kerjakan sendiri ya. Tanamkan percaya pada diri sendiri. Tidak nyontek punya teman. Belum tentu punya teman itu benar. Kalau sudah selesai, segera dikumpulkan. Baik, sebelum pelajaran kita akhiri, ada yang bisa menyimpulkannya? Ayo coba. Iya, betul. Hari ini kita belajar tentang relasi. Relasi yaitu dua himpunan yang saling berhubungan. Ya, relasi adalah dua himpunan yang saling berhubungan. Relasi ini dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan berurutan. Bagaimana? Masih ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa yang ingin bertanya silakan, nggak usah malu-malu. Ya. Nah, agar supaya materi ini tidak mudah dilupakan, ada oleh-oleh ya untuk dikerjakan ya sebelum kita bertemu di lain waktu ya sayang ya. Coba, inilah soalnya. Diketahui Sinta suka minum susu dan teh. Ketut suka minum kopi. Ita suka teh dan Tio suka Sprite. Pertanyaannya adalah yang nomor 1, tulislah himpunan P yang anggotanya anak-anak dan anggota Q yang anggotanya minuman yang disukai. Yang kedua, buatkanlah dengan menggunakan diagram panah. Yang ketiga, buatlah dengan menggunakan diagram kartesius. Dan yang keempat, buat dengan himpunan berurutan. Ya. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, akan saya sampaikan bahwa pertemuan yang akan datang, kita akan adakan evaluasi tentang relasi ini ya. Jangan lupa belajar ya sayang ya, agar nilainya memuaskan. Nah, baik. Jangan lupa tugasnya juga dikerjakan. Kita ketemu lagi di lain waktu dengan suasana yang lebih menyenangkan. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat di antaramu. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.